أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesehatan kepada masing-masing kita, sehingga di pagi yang cerah ini bisa datang ke pesantren dalam rangka menjemput ananda tercinta. Secara khusus saya mengingatkan kita semuanya dengan nikmat kesehatan, karena kesehatan itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan gratis kepada kita, dan biasanya kita akan baru merasakan bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar saat kita sedang merasakan sakit. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang masih mendapatkan waktu pagi, bangun tidur dalam keadaan aman, tentram, nyaman, seperti kita hidup di Semarang ini, alhamdulillah, ketika membuka mata di pagi hari saat kita bangun untuk subuh itu tidak ada suara bom, tidak ada suara pesawat tempur yang berterbangan, tidak ada suara roket. Keadaannya hening. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ada sebagian orang sekarang ini berada dalam suasana yang mencekam, takut, hidupnya tidak tentram, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat keamanan untuk mereka semua. Sehingga nikmat aman hidup di negara yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi sesuatu yang harus terus kita syukuri. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mu'afan fi jasadihi." Bangun tidur merasa aman. Yang kedua, bangun tidur merasakan tubuhnya itu enak, sehat, tidak sakit. Wa indahu qutu yaumihi. Dan di pagi itu orang ini tahu bahwa dia sudah mendapatkan apa yang akan dia konsumsi di hari itu. Tidak galau karena tidak ada sesuatu yang bisa dia makan. Hari itu dia bangun dalam kondisi aman, sehat, dan sudah mengetahui apa yang akan dia konsumsi. Sabda Rasulullah SAW, "Faka'anna mahizat lahu dunya." Seolah-olah dunia itu telah ditundukkan, diberikan seutuhnya kepada orang tersebut. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa merasakan nikmat tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, selama 1 jam ke depan biidznillah ta'ala, sambil kita menunggu panitia mempertemukan Bapak Ibu dengan ananda semua, izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah materi terkait dengan sabar dalam mendidik anak. Semoga materinya cukup sehingga nanti kita bisa menguraikan beberapa contoh yang harus kita perhatikan terkait dengan kesabaran dalam mendidik anak. Kalau ternyata waktunya tidak cukup, maka kita jelaskan poin-poin penting terkait dengan kesabaran ini, karena memang meskipun kata sabar itu sering kita dengar,
tetapi belum tentu kebanyakan dari kita mengetahui konsep yang detail terkait dengan kesabaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sabar? Secara bahasa, sabar itu maksudnya adalah al-imsak, menahan diri. Orang yang sedang berpuasa, meskipun di hadapannya ada makanan dan minuman, tetapi karena dia puasa, dia tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut. Maka secara bahasa, orang yang puasa sehingga dia tidak makan dan minum itu disebut sebagai orang yang bersabar. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan sabar adalah al-imsaku, ketika seseorang menahan diri fi fi'li awamirillah, menahan diri untuk terus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarki nawahihi, dan menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang menjadi inti dari sebuah kesabaran. Berupaya untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan segala bentuknya, dan menahan diri untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuknya. Kalau ada di antara kita bertanya, Ustadz, apakah kesabaran dalam Islam itu sesuatu yang penting? Maka jawabannya sangat penting. Ada 69 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata sabar. 69 ayat. Kira-kira pengulangan kata sabar dalam Al-Quran sampai 69 kali, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira menunjukkan sabar itu menjadi sesuatu yang penting atau sesuatu yang biasa saja? Sesuatu yang penting. Jangankan 69 kali, seandainya kata sabar itu hanya disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, maka penyebutan itu sudah menunjukkan sesuatu yang penting. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan satu kata pun dalam Al-Quran kecuali kata itu memiliki makna. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Baqarah ini dengan alif lam mim, sebuah ayat yang sampai sekarang tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui artinya. Makanya dalam terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama itu alif lam mim disebutkan hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Pertanyaannya, Ustadz, kita tidak mengetahui arti alif lam mim. Apakah satu ayat itu memiliki makna? Jawabannya, meskipun kita tidak mengetahui arti ayat tersebut, tapi maknanya besar. Dahulu ketika orang-orang Arab yang tidak mengakui kenabian dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yang tidak mengetahui kerasulan dari tauladan kita Nabi besar yang mulia Muhammad SAW, merasa terheran-heran ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat alif lam mim. Mereka rata-rata adalah ahli syair, orang yang sangat pandai dalam membuat bait-bait syair. Tetapi ketika ayat ini diturunkan, tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwa ini adalah perkataan manusia. Gak mungkin ini perkataan manusia, tidak mungkin ini buatan ahli syair dari kalangan kita.
Mereka tidak pernah mendengarkan sebelumnya ada ahli syair yang mengatakan alif lam mim, alif lam ra, yasin dan seterusnya. Mereka mengatakan, apa ini? Gak mungkin ini diciptakan oleh manusia. Makanya kemudian ayat-ayat ini menjadi salah satu bagian dari i'jazul Quran. Ayat Al-Quran yang mampu menundukkan kepongahan, kesombongan ahli-ahli syair yang ada di zaman Nabi SAW. Itu baru satu ayat. Sedangkan kata sabar itu diulangi sampai 69 kali. Dari 69 itu ternyata ada 25 kata yang secara langsung memerintahkan kita untuk bersabar. 69 ayat di dalamnya ada kata sabar. Dari 69 itu ada 25 ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar. Allah memerintahkan kita bersabar secara khusus dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Yang paling populer ada dalam surat Ali Imran. Bapak Ibu yang membawa alat tulis silakan ditulis. Surat Ali Imran ayat 200. Kalau yang tidak bawa alat tulis bisa ditulis lewat catatan di HP. Saya kalau menghadiri kajian, semua catatannya saya masukkan ke pesan WA. Anggota grupnya hanya 2, saya dan istri. Tergantung nanti kajiannya tentang apa. Ada grup namanya data-data penting pesantren, anggotanya cuma 2. Ada grup yang namanya PPT PowerPoint penting, saya masukkan situ. Grupnya cuma 2, saya dan istri. Nanti ada faedah kajian ustadz, semuanya anak tulis, kemudian anak masukkan di situ. Karena kita nitip file di WA, kira-kira hilang apa tidak hilang? Tidak hilang, nitipnya gratis. Itu kita manfaatkan. Tergantung Bapak Ibu ingin mencatat dokumen yang seperti apa. Dalam surat Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar dengan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bisa bersabar. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus menahan diri dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus menahan diri agar tidak melaksanakan apa-apa yang Allah larang. Wasobiru, dan teruslah kalian bersabar. Allah tahu bahwa bersabar itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya dalam satu ayat perintah sabarnya diulang sebanyak 2 kali. Isbiru wasobiru. Sabarlah kalian dan teruslah kalian bersabar. Warobitu, dan hendaknya kalian berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini konteksnya sangat luas. Menjaga lingkungan agar tidak dimasuki sesuatu yang negatif, menjaga negara agar tidak dimasuki oleh lawan yang berpotensi bisa merusak negara kita, menjaga diri kita masing-masing agar kita tidak tergoda dengan apa-apa yang dihembuskan, apa-apa yang ditawarkan oleh para setan, yang mana mereka semua berpotensi merayu kita untuk melaksanakan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Kita bisa melihat di sini bahwa keberuntungan itu bisa kita dapatkan dengan 3 hal.
Yang pertama, ketika kita mampu bersabar dan terus bersabar. Yang kedua, ketika kita mampu menjaga diri untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik, menjaga diri, menjaga lingkungan kita dari sesuatu yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah keberuntungan yang kita dapatkan karena kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, setelah kita mengetahui definisi dan dalil yang menunjukkan perintah kepada kita untuk bersabar, maka kita perlu tahu bahwa dimensi kesabaran itu ada 3. Sabar itu berlaku untuk 3 hal. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Kita diminta untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, untuk melaksanakan ketakwaan itu butuh sabar? Jawabannya iya. Kalau kita tidak sabar melaksanakan ketaatan, bisa jadi kita hanya mampu sekali, 2 kali, 3 kali melaksanakan amalan kebajikan. Setelah itu kita tidak mampu lagi untuk melaksanakannya. Contoh, bapak-bapak, adik-adik yang sudah balik ini, yang laki-laki, sangat dianjurkan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Betul atau bukan? Betul. Sholat itu kita laksanakan sehari sebanyak 5 kali. Saat kita sedang asik tidur jam 3 pagi, apalagi beberapa hari ini kan kalau malam sangat dingin, anginnya berhembus sejuk. Saat kita terlelap bangun, apalagi dalam kondisi capek kita tidur karena siangnya kerja, kemudian kita mendengarkan suara muadzin mengumandangkan adzan, memanggil kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau seandainya sholat subuh di masjid itu hanya dilaksanakan 1 tahun sekali, kira-kira masjidnya full apa tidak? Full. Kenapa? Ini 1 kali ini momennya. Saya tidak mau ketinggalan momen 1 kali ini. Saya harus mempersiapkan diri untuk menuju ke masjid. Begitu juga ketika seandainya sholat subuh di masjid itu hanya dilaksanakan 1 bulan 1 kali atau 1 pekan 1 kali, nanti masjidnya full. Kenapa? Rata-rata orang itu menjadikan sesuatu yang jarang terjadi sebagai sesuatu yang spesial. Betul apa betul? Durian dengan jeruk itu enak mana? Durian dengan mangga itu enak mana? Relatif. Ada yang suka durian, ada yang suka mangga. Kalau pertanyaannya, kenapa buah durian itu harganya mahal? Jawabannya kira-kira apa? Karena sulitnya kita untuk mendapatkan buah durian. Karena durian itu bisa kita dapatkan sesuai dengan musimnya. Mangga bisa kita dapatkan sesuai dengan musimnya, tapi produksi mangga itu biasanya lebih banyak daripada produksi durian. Seandainya durian itu seperti pisang, bisa kita dapatkan kapan saja, di mana saja, kira-kira harganya mahal atau semakin murah? Semakin murah. Persoalan sholat subuh itu masih belum kita laksanakan dengan baik berjamaah di masjid karena kita diminta untuk datang tiap pagi. Kecuali mungkin ketika kita sedang safar bepergian atau ketika mungkin kita sakit. Ini menjadi persoalan. Saat itulah kita diminta untuk bisa bersabar. Sabar. Udara dingin, sabar. Ayo dipaksa. Ayo kaki ini digerakkan untuk bangun dan kemudian berjalan menuju ke masjid. Rasulullah SAW sudah tahu bahwa melaksanakan sholat subuh di masjid itu sesuatu yang berat. Maka dalam banyak hadis beliau menunjukkan kepada kita keutamaan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ibu-ibu juga seperti itu.
menutup aurat dengan mengenakan jilbab, pakaian panjang yang tebal, tidak tipis, pakaian yang tidak ketat sehingga menunjukkan lekuk tubuh kita. Mengenakan pakaian seperti itu butuh kesabaran, apalagi kalau udaranya sedang panas. Kalau ibu-ibu tidak bisa bersabar, apa yang akan terjadi? Mungkin 1-2 hari bisa menutup auratnya dengan baik, dengan sempurna. Tetapi di hari ketiga, kepenatan, kesusahan itu sudah mulai dirasakan. Saat itulah kita diminta untuk bisa bersabar. Sehingga bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan yang harus kita perhatikan. Apalagi Bapak Ibu, agar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan pahala yang maksimal, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, ketika kita akan melaksanakan ketaatan, kita harus secara sadar bahwa ketaatan ini hanya kita tujukan kepada Allah. Sebelum kita melaksanakan semua ketaatan apapun bentuknya, kita harus berpikir, kita harus meniatkan yang akan saya lakukan ini dalam rangka mendekatkan diri saya kepada Allah, dalam rangka melaksanakan peribadatan kepada Allah, atau karena dorongan yang lain. Harus kita niatkan Bapak Ibu. Kalau ternyata niat itu sudah ada dalam diri kita, bismillah, dengan menyebut nama Allah, saya melaksanakan ketaatan ini karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka bismillah laksanakan. Tapi kalau kita ingin melaksanakan amalan yang nampak baik, tetapi dorongannya bukan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka stop. Jangan laksanakan amalan itu, jangan teruskan, perbaiki dulu niat kita. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan tergantung dari apa yang dia niatkan. Ada 2 orang sama-sama mengeluarkan uang 100.000 rupiah karena perusahaannya sedang iuran. Ada salah satu karyawan yang tertimpa musibah, kecelakaan misalkan. Level manajemen diminta untuk mengeluarkan iuran masing-masing 100.000 rupiah. Bisa jadi 2 orang itu, meskipun keduanya sama-sama mengeluarkan uang 100.000, bisa jadi yang satu mendapatkan pahala, yang satu tidak mendapatkan pahala. Kembali kepada niat yang ada pada hatinya. Yang mendapatkan pahala dia niat, ya Allah, ini ada teman saya kecelakaan, saya punyanya cuma 100.000, ini saya keluarkan, saya niat ikhlas ya Allah, dalam rangka membantu sahabatku, temanku yang sedang kena musibah. Saya tahu bahwa membantu orang lain itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama, maka saya bersedekah. Dia akan mendapatkan pahala. Yang kedua, berpotensi tidak mendapatkan pahala apapun karena ketika dia mengeluarkan uang 100.000, yang ada dalam hatinya adalah, saya level manajemen, saya malu kalau tidak mengeluarkan uang, maka saya paksa diri saya mengeluarkan uang, bukan karena niat mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya sekedar gengsi. Dari awal amalan yang nampak baik, berinfak, bersedekah, membantu orang lain, sesuatu yang sangat baik di mata ini, tetapi ketika tidak diniatkan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, ternyata menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak bernilai ibadah. Maka perlu kita perbaguskan niat dalam semua hal. Bahkan Bapak Ibu, kita patut bergembira
Terkadang ada amalan yang nampak kecil, sepele, tidak dipandang mata, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan itu bisa mendatangkan pahala yang sangat besar ketika pelakunya meniatkan itu dengan niat yang sangat besar. Contohnya ketika kita melihat ada batu di tengah jalan, kita sedang bepergian menggunakan sepeda motor, kita tahu di tengah jalan ada batu, kemudian kita maksa untuk berhenti. Stop, saya minggirkan motor, dengan cepat saya akan mengambil batu itu. Niat saya adalah mempraktekkan sabda Rasulullah SAW terkait dengan imatatul adza anit thariq. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menyarankan kita untuk bisa menghilangkan segala hal yang bisa membahayakan orang lain ketika kita sedang di jalan. Di antaranya batu itu. Bismillah, saya akan berhenti, saya akan ambil batu itu dengan tujuan agar saya menyingkirkan bahaya yang berpotensi mengganggu orang lain. Kelihatannya sepele, tapi tidak ada yang menggerakkan itu kecuali niat yang besar, menjalankan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Kita perlu tahu bahwa ini bisa mendatangkan kebaikan kepada kita dengan pahala yang sangat besar. Sehingga kita tidak boleh menyepelekan sesuatu. Ke kamar mandi umum misalkan, sekarang ini kalau kita ke SPBU itu kan tidak ada penjaganya, betul ya? Kalau kita ke SPBU sekarang nggak ada penjaganya, dilarang oleh Pak Menteri, nggak boleh bayar lagi. Tapi ada dampaknya apa? Kamar mandinya menjadi kurang bersih. Ketika kita ke kamar mandi di SPBU, kita buang air besar, mohon maaf misalkan, sambil kita nunggu buang air besar ini keluar semuanya, ternyata kita lihat gayungnya ini agak kotor, berlumut. Apa yang kita lakukan? Daripada saya nganggur, saya ambil gayung itu, saya bersihkan. Kelihatannya sepele, tetapi kalau kita niatkan dengan baik, itu bisa mendatangkan pahala yang sangat besar untuk kita semuanya. Makanya dalam hadis yang tadi saya sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa melaksanakan hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah, pindah dari lingkungan yang tidak baik masuk ke dalam lingkungan yang baik, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu dianggap sebagai ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kemudian beliau SAW memberikan contoh, dan barang siapa hijrahnya itu karena urusan dunia yang ingin dia dapatkan, dia melaksanakan sebuah amalan yang nampak baik, hijrah, tetapi pindahnya dia itu karena urusan dunia, bukan karena ketaatan kepada Allah dan bukan karena ketaatan kepada Rasulullah SAW. Awim ro'atin yankihuha, atau dia hijrah karena ingin membersamai seorang wanita yang dia cintai agar dia bisa menikahinya. Rasulullah SAW bersabda, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Itu di awal sebelum kita melaksanakan amalan ketaatan. Ketika kita melaksanakan amalan ketaatan, kita juga diperintahkan untuk tarkiz, fokus. Sebelum melaksanakan ketaatan, kita diminta untuk meniatkan dengan baik. Saat melaksanakan ketaatan, kita diminta untuk fokus betul-betul melaksanakan amalan itu dengan semaksimal mungkin. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan an yutqinahu.
Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda kepada kita semuanya, sesungguhnya Allah itu suka ketika kita melaksanakan amalan apapun, kita menjadi orang yang sangat maksimal dalam mengerjakan amalan atau perbuatan itu, apapun amalannya, selama amalan itu kebaikan, apapun bentuknya. Adik-adik sebentar lagi akan ujian PTS, betul nggih? Ya yang SD, kakak-kakaknya di pondok, adik-adiknya di luar sekolah. Belajarnya harus maksimal, harus mempeng. Karena kalau ada dua siswa sama-sama menghadapi ujian, yang Allah sukai itu adalah santri siswa yang mempeng, belajar serius. Al-itqanu fil amal. Guru juga seperti itu. Kalau ada dua guru mengajar, maka yang paling Allah sukai adalah guru yang paling maksimal dalam mengajar. Sebelum mengajar dia persiapan, saat mengajar fokus terus, tidak mengajar sembarangan. Orang tua juga seperti itu. Kalau ada dua orang tua sama-sama memiliki anak keturunan, yang paling baik adalah yang memberikan perhatian maksimal dalam pendidikan putra dan putrinya. Al-itqanu fil amal. Kalau Pak Tukang sama-sama ngelabur moles tembok, yang paling baik adalah Pak Tukang yang molesnya itu maksimal, tidak asal melempar. Dipastikan laburnya itu nempel di tembok dengan maksimal, kemudian dia tekan, kemudian dia ratakan. Al-itqanu fil amal. Ini kalau kita praktekkan Bapak Ibu, umat Islam ini akan unggul. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali maksimal. Yang siswa-siswi akan berprestasi, yang mahasiswi akan berprestasi. Karena mereka tidak ingin menjadi siswa-siswi asal-asalan. Karena mereka tidak ingin menjadi mahasiswa-mahasiswi yang biasa-biasa saja. Dia ingin maksimal dalam belajar. Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah solat ketika sudah takbiratul ihram, maka solatnya diupayakan maksimal. Di antara indikator solat yang maksimal itu adalah ketika orang yang solat mengetahui arti dari bacaan yang sedang dia ucapkan. Maka ini PR untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ustadz, saya belum tahu bahasa Arab Ustadz, gimana ini Ustadz? Alhamdulillah buku-buku terjemahan bacaan solat itu banyak. Kalau yang mau gratis, buka di internet bacaan solat, nanti banyak sekali website yang menunjukkan itu, kemudian kita screenshot, kemudian kita hafalkan, itu yang gratis. Ketika kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, atau doa iftitah yang lain kita tahu, sehingga bacaan solat yang kita ucapkan ini menjadi sesuatu yang betul-betul masuk ke dalam hati kita, sehingga nanti solatnya bisa lebih khusyuk. Orang yang melaksanakan sholat tetapi dia belum mengetahui arti dari bacaan yang dia sampaikan saat sholat, berpotensi membuat sholatnya tidak khusyuk. Padahal sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Doa kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu mestinya betul-betul harus kita pahami. Saya sedang berdoa, doa apa yang ingin saya sampaikan kepada Allah, kita harus ketahui. Ini PR untuk kita semuanya. Sebagaimana anak-anak sekarang ini juga mati-matian belajar, maka kita dalam masalah ketaatan kepada Allah juga memiliki PR. Ustadz sulit Ustadz, mulai sedikit demi sedikit, sesuai dengan kemampuan kita, mulai dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi itu milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian terus kita baca, kemudian kita hafalkan. Kalau surat-surat pendek, mulai dari yang paling bawah, surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, artinya apa? Kita hafalkan, kita pahami sedikit demi sedikit. Nanti kalau kita biasakan membaca doa-doa, bacaan saat kita sholat disertai dengan pemahaman arti dari bacaan,
ayat yang kita baca, nanti sholat kita akan terasa lebih nikmat Bapak Ibu. Yang ketiga, sabar setelah melaksanakan amalan baik. Bagaimana bentuknya? Dengan tidak menceritakan kepada orang lain, berusaha merahasiakan amalan kebaikan yang telah kita laksanakan. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kalau kita sudah infak, sudah cukup untuk kita. Sudah, kita sembunyikan. Tidak perlu kita ceritakan. Kecuali kita yakin bahwa cerita itu bisa memberikan pelajaran kepada orang lain. Makanya para ulama mengatakan, boleh tidak seseorang yang berinfak kemudian menuliskan infaknya itu di data yang dibawa oleh panitia? Jawabannya boleh, selama itu diyakini sebagai bentuk pancingan yang bisa mendorong orang lain untuk berinfak, dibolehkan. Yang penting tujuannya bukan untuk riya. Ini yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Kita Bapak Ibu diminta untuk bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ini tidak gampang. Meninggalkan kemaksiatan itu bisa sangat sulit untuk kita lakukan. Maka beruntunglah di antara kita yang sekarang itu memiliki fitrah kecenderungan kebaikan yang sangat kuat, sehingga begitu melihat kemaksiatan dengan sendirinya dia berjalan mundur, tidak mau melaksanakannya. Orang yang selama ini selalu mengkonsumsi minuman keras dan kemudian dia bertaubat, setelah dia bertobat kemudian dia berada dalam sebuah lingkungan di mana dalam lingkungan itu dia disuguhi oleh minuman keras. Sudah bertahun-tahun orang ini minum minuman keras, kemudian dia bertobat, kemudian datang di sebuah acara disuguhi minuman keras. Orang yang bersabar meninggalkan kemaksiatan adalah orang yang bisa mengatakan kepada dirinya, stop, kamu sudah bertobat, jangan kembali lagi minum minuman keras. Dan bagi pecandu minuman keras, itu adalah perkara yang sangat berat untuk dia lakukan. Tidak mudah. Tetapi dia ingin bersabar, enggak bisa. Ana tidak mau balik lagi, saya harus menahan diri. Saat itulah orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena dia takut mendapatkan dosa dari Allah. Itulah yang bernilai pahala. Sekarang ini alhamdulillah ada jalan tol. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jakarta naik bis, itu sekarang bisa pagi, siang ada tapi jarang, bisa sore atau malam, tinggal jadwalnya. Ketika sudah naik bis, misalkan bisnya eksekutif atau super eksekutif, sudah naik bapak-bapak ini, begitu naik karena milihnya kursi yang berdampingan, begitu naik mau duduk, ternyata ada mbak-mbak cantik, gak pakai jilbab, make upan, pokoknya cantik banget, roknya pendek. Disitulah keimanan kita akan mulai diuji. Mau duduk di tempat lain gak bisa, full seatnya sudah penuh. Akhirnya bapak duduk. Perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Kalau bersabar, maka yang pertama bisa menjaga pandangannya. Ini mbak-mbaknya cantik banget, gak pakai jilbab, make upnya tebal, sangat menggoda, roknya pendek, duduknya berdampingan karena memang seatnya gak bisa diubah-ubah lagi. Gimana ini? Mau turun, besok acaranya bisa terlambat, uang tiketnya bisa hangus. Orang yang bersabar, dia duduk, kemudian siapkan sandaran kursinya, dan kemudian mulai pejamkan mata. Ini kalau matanya nggak saya pejamkan, godaannya besar ini.
apalagi perjalanannya malam hari lebih dari 7 jam. Sudahlah, saya cari selamat saja. Kalau mbaknya ngajak kenalan, mbak saya capek mbak, biarkan saya istirahat. Tapi kalau orang yang tidak sabar, apa yang akan dia lakukan? Wih, mbaknya minta kenalan, kan bukan saya yang mulai tapi dia. Gak ada masalah, yang penting yang mulai adalah orang tersebut. Mulailah kita bicara yang macam-macam. Terkadang seperti itu kita dapatkan. Maka kita diminta untuk bisa bersabar, menahan diri untuk tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, menahan diri untuk tidak larut terus melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga seperti itu. Kalau tadi contoh untuk bapak-bapak, sekarang contoh untuk ibu-ibu. Selesai sholat Isya, mau pulang hujan, gak bawa payung karena hujannya dadakan. Akhirnya ngobrol. Ketika ngobrol mulai bicarakan orang lain, ghibah. Mulai bicarakan orang lain, cerita tentang fulanah ini gitu, fulan itu begitu, mulai bicara kemana-mana. Ini ada satu ibu yang dia selesai ngaji. Loh, ini kan menggunjing orang lain, ini membicarakan orang lain, tidak bisa. Meskipun kelihatan enak, tetapi kemudian dia menahan diri. Enggak, saya enggak mau bicara apapun, saya mau diam. Meskipun di depan saya orang-orang sedang menggibah, orang-orang sedang bicarakan orang lain, tapi saya akan menahan diri untuk diam. Kenapa? Karena kalau saya ikut-ikutan gibah, maka saya akan mendapatkan dosa. Ini as-sabru an maksiatillah. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam menghadapi takdir yang telah Allah tentukan kepada masing-masing kita. Utamanya takdir-takdir yang terasa berat untuk kita jalani. Takdir-takdir yang terasa berat untuk kita terima. Dalam sebuah hadis, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menjelaskan bahwa takdir itu ada yang terasa baik untuk dijalankan, ada yang terasa tidak baik untuk diterima. Beliau bersabda, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna sampai masing-masing kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan garis kehidupan masing-masing kita. Ada yang enak untuk dijalani, ada yang terasa berat untuk dirasakan. Kalau yang pertama insya Allah semuanya sanggup. Alhamdulillah Ustadz, saya ditakdirkan kaya. Nah, semua orang bisa kaya. Alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi laki-laki yang gagah ganteng Ustadz. Tidak kesulitan saya mencari istri Ustadz. Yang perempuan, alhamdulillah Ustadz, saya ditakdirkan menjadi wanita yang cantik. Ini takdir yang enak. Semua orang bisa merasa, semua orang bisa menjalaninya. Persoalannya kalau kita ditakdirkan dengan keputusan yang berat untuk kita dapatkan. Contohnya apa? Ketika kita harus sakit. Yang kemarin kena corona, anak termasuk yang kena corona Bapak Ibu. Begitu dokter mengatakan kena corona, maka yang ada di pikiran saya adalah berarti saya harus istirahat 14 hari. Dalam kondisi badan yang demam, mohon maaf, buang airnya selalu cair, kepala seperti pecah, lengkap penderitaan kalau orang kena corona. Dan itu harus dilalui selama 14 hari. Pusing banget. Orang yang percaya takdir akan mengatakan, iya saya sekarang kena corona, saya akan jalani musibah saya kena corona ini dengan baik. Bagaimana caranya? Saya bersabar. Saat makan, minum obat sampai 14 hari. Sehingga orang-orang yang kena corona itu rata-rata berat badannya turun. Saya punya teman berat badannya turun sampai 20 kilo. Saya turun sampai 15 kilo. Kalau kita percaya kepada takdir, kita akan merasa mudah menjalani sesuatu yang nampak berat.
Tetapi orang yang tidak percaya takdir, begitu dia divonis dokter, kamu kena corona, apa yang terjadi? Ngedrop. Berat ini. Teman saya sudah ada yang meninggal karena corona, dia semakin down. Dia semakin pesimis. Ini jangan-jangan kematian yang akan menjemput saya. Sudah badannya semakin lemah. Orang yang percaya takdir, dia akan menghadapi dengan kuat. Ini keputusan dari Allah. Saya harus diisolasi sendirian di kamar, gak ada masalah, saya akan jalani dengan baik. Itu baru sakit. Bagaimana kalau kemudian kita dihadapkan pada sebuah takdir? Ini anak saya hafalannya kok tidak cepat ya. Anaknya teman saya itu kok hafalannya cepat. Maka kita harus fokus. Biarkan itu anak teman kita. Sedangkan kita punya anak sendiri, biarkan kita fokus dengan anak kita sendiri. Karena kalau kemudian kita seolah-olah menolak takdir, keputusan dari Allah terkait dengan kemampuan hafalan anak kita ini, kita akan menjadi orang yang tidak mungkin merasakan kebahagiaan. Yang dilihat adalah anak-anaknya orang lain. Ini anaknya bapak itu kok ganteng ya, saya punya anak kok kayak gini bentuknya. Ini anaknya ibu itu kok cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih. Anakku ini kok kayak gini, ya Allah, punya anaknya sekali-kali kayak gini. Gak percaya takdir, tidak ridho dengan keputusan Allah. Itu anaknya tetangga kok cepet hafalannya. Ini anakku sudah 1 bulan 2 lembar aja gak hafal-hafal. Ini gimana ya? Dia akan menderita. Semakin seseorang tidak percaya kepada takdir Allah, maka semakin kebahagiaan itu sulit untuk dia dapatkan. Sehingga dari sini Bapak Ibu, penting bagi kita untuk mengetahui al-asbabul lati tu'inu 'alas sabri. Penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kesabaran. Sudah hampir 1 jam, tidak terasa. Yang bicara tidak terasa, semoga yang mendengarkan juga tidak terasa. Yang pertama Bapak Ibu, agar kita bisa bersabar, maka kita harus mempraktekkan konsep yang pertama. Apa konsep yang pertama itu? Ma'rifatu tabi'atil hayatid dunya wa ma jubilat alaihi minal masyaqqati wal ana. Kita harus mengetahui tabiat kehidupan dunia, bahwa dunia itu diisi dengan hal-hal yang sulit dan hal-hal yang membuat kita capek. Kita harus sadar bahwa selama kita hidup di dunia, maka kita akan mendapatkan kesulitan dan hal-hal yang membuat kita letih. Kita harus sadar itu. Karena ada sebagian orang yang dia itu tumbuh dan besar dalam kenikmatan yang dia dapatkan dari orang tuanya. Dia tidak pernah dari kecil merasakan yang namanya kesusahan. Ketika kemudahan itu sudah tidak lagi dia dapatkan dari orang tuanya, dia menjadi orang yang sangat galau. Bahkan sebagian dari mereka stres sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini harus kita tanamkan, kita mulai dari diri kita. Hidup di dunia itu susah. Hidup di dunia itu payah. Hidup di dunia itu membuat kita capek. Setelah itu betul-betul kita sadari, kita praktekkan, kita hayati, kemudian itu kita tanamkan kepada anak-anak kita selama mereka sudah masuk usia yang memungkinkan mereka untuk diajak berkomunikasi. Sampaikan Bapak Ibu, tidak perlu malu, sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah masuk kelas 4 SD, kelas 5 SD, apalagi anak-anak yang masuk usia SMP, SMA. Informasikan kepada mereka bahwa hidup itu susah, nah. Kita untuk bisa makan ini Bapak harus kerja. Makanya kerjanya Bapak itu untuk mendapatkan duit. Dengan duit itu kita bisa makan. Kalau Bapak berleha-leha, Bapak tidak akan bisa mendapatkan uang. Ajarkan kepada anak-anak bahwa kesuksesan itu tidak mungkin didapatkan dengan berleha-leha. Ajarkan mereka sejak kecil, agar anak-anak kita ini mendapatkan kedewasaannya meskipun mereka masih kecil. Dilatih di rumah. Anak TK dilatih. Dek, ayo latihan. Adik, tugasnya setiap sore membuang sampah dari dalam rumah ke luar rumah. Latih mereka.
untuk menjadi orang yang bertanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Adik sekarang sudah 1 SD, bisa tidak bantu ibu lipat-lipat pakaian, tapi yang kecil-kecil. Pakaian dalamnya ibu, pakaian dalamnya adik, baju dalamnya ibu, baju dalamnya adik, bisa tidak dibantu dilipat? Nanti ajari cara melipatnya. Biar dia tahu. Karena kalau ini tidak kita lakukan Bapak Ibu, kita akan mendapati generasi kelihatannya sudah besar, sudah SMA, bahkan lulus SMA, tapi tidak pernah memahami bahwa hidup di dunia itu susah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena selama ini saat dia sekolah, setiap dia minta apapun, orang tua selalu mengatakan, iya, besok tak kasih, iya, besok tak ajak ke tempat itu. Tidak pernah orang tuanya mengatakan tidak untuk sesuatu yang diminta oleh anak. Makanya anaknya menjadi sosok yang manja. Sampaikan. Saat kita gak punya duit, sampaikan, gak punya duit. Sampaikan kita gak punya duit. Bapak, ayo jalan-jalan keluar kota. Duitnya hanya cukup untuk jalan-jalan di tengah Semarang. Sampaikan, Mas, ini memang jadwalnya kita jalan-jalan, tapi duitnya gak cukup kalau untuk keluar kota. Nanti Bapak tak cari duit lagi ya. Ini duitnya cukup untuk di tengah kota Semarang. Gak apa-apa ya di tengah kota Semarang. Nanti anaknya akan mikir, oh Bapak itu memberikan perhatian kepada saya, tapi duitnya gak cukup untuk jalan-jalan keluar kota. Ya gak apa-apa jalan-jalan di Semarang. Itu kalau ditanamkan sejak anak kecil, dia akan mendapatkan kedewasaannya lebih cepat daripada teman-teman seusia. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kenapa para sahabat itu menjadi orang-orang yang hebat? Usianya masih muda tetapi ada yang menjadi pemimpin di sana, pemimpin di sini, luar biasa itu. Jawabannya satu, karena yang mendidik para sahabat itu adalah Rasulullah SAW, pendidik yang paling sempurna yang ada di muka bumi ini. Maka PR kita tambah lagi, Ustadz, berarti belajar bagaimana mendidik anak itu penting-penting. Ada anak yang dia itu suka memukul teman-temannya, bicaranya kotor, bicaranya keras, karena interaksi orang tuanya membiasakan dia untuk melihat hal seperti itu. Bapaknya suka bentak, ibunya suka nyubit. Kalau dia nggak bantu maka dia akan dimarahi. Maka secara tidak langsung anaknya menjadi pribadi yang keras, karena tiap hari dia mendengarkan sesuatu yang keras. Kalau kita Bapak Ibu ingin melihat anak kita menjadi sosok yang lembut, kita harus mulai menjadi orang tua yang berlemah lembut kepada anak. Jangan sampai anaknya dicubit ibu-ibu. Bapak-bapak jangan sampai gebrak meja di depan anak-anak. Bapak-bapak jangan sampai teriak dengan perkataan yang keras di depan anak-anak. Jangan. Kasihan anak-anak kita. Panggil dengan panggilan sayang. Kalau yang anak nomor 1 panggil Mas atau Mbak, adiknya panggil D. Itu kata-kata sayang. Ayo Mas, ayo Mbak. Meskipun anak-anak kita masih kecil. Ini kalau kita praktekkan, insya Allah akan betul-betul membantu anak kita untuk mendapatkan pendidikan maksimal sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani. Sehingga Bapak Ibu, ketika suatu ketika kita mendapatkan bahwa kesulitan itu betul-betul kita rasakan, kita sudah siap. Oh iya ya, kemarin ngaji bahwa dunia itu sulit. Sekarang kesulitan itu betul-betul saya dapatkan, dia sudah siap secara mental. Oh iya, sudah saya hadapi. Orang beriman bahwa corona itu ada dan bisa menimpa siapa saja. Dia beriman. Ketika suatu ketika jatahnya dia terkena corona, dia sudah siap secara mental. Ya, ini jatahku, saya akan jalani dengan baik. Tenang. Sakit itu bisa menimpa siapa saja. Kemudian ini yang ada dalam hati masing-masing kita. Kemudian ketika kita sakit, kita hanya tinggal mengatakan, oh sakit sekarang menimpa saya, maka saya akan menjalaninya dengan sebaik-baiknya.
Terkadang kita berharap anak-anak kita mendapatkan prestasi begini begitu. Tetapi kemudian ketika prestasi itu tidak kita dapatkan dari anak-anak, kita akan menjadi orang yang tenang. Karena kita tahu tidak semua apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Wa man la ya'rifu hadhil haqiqata sayufaja'u bil ahdats. Orang yang tidak siap dengan fakta ini, maka terkadang dia akan dibuat kaget dengan kejadian yang betul-betul dia alami. Yang namanya berkendara Bapak Ibu di tengah jalan, itu kan berpotensi kecelakaan. Orang yang tidak siap mental bahwa kecelakaan itu bisa menimpa siapa saja, begitu dia kecelakaan dia akan menjadi orang yang histeris. Kenapa kecelakaan ini menimpa saya? Kenapa bemper mobilku rusak? Tapi orang yang sudah menyiapkan diri sejak awal, bempernya kena, ya udah rusak, mau diapakan? Tapi nggak punya duit, kata istrinya. Ini harus diperbaiki, kita nggak punya duit. Nanti perbaiki kalau punya duit, tenang. Ini sudah seperti penyok ini. Mau kita apakan? Dilihatnya nggak bagus, ya nggak apa-apa. Nanti kita nggak punya duit sekarang, kita perbaiki nanti. Tenang dia. Selama ini dapat cerita, terkadang ada orang habis Jumatan sandalnya hilang. Kemudian suatu ketika kita yang merasakan itu sendiri, mau keluar masjid sandal kita hilang. Tenang. Oh, ini dunia kayak gini, ternyata pencurian bisa terjadi di mana-mana. Kalau kemarin yang tertimpa musibah itu adalah teman kita sendiri, sekarang kita sendiri, tenang. Kenapa? Sudah menyiapkan dirinya sejak awal. Yang kedua, yang bisa membantu kita bersabar adalah al-imanu bi anna dunya kullaha milkun lillah. Keimanan bahwa dunia dan seisinya ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin jam segini saya di Jakarta, ketemu dengan seorang teman. Teman saya ini ditipu oleh orang lain, nilainya tidak puluhan juta, tidak ratusan juta, tapi miliaran. Sampai istrinya itu goncang. Kakaknya yang sekarang menjadi bagian dari perusahaan yang dia miliki itu juga goncang. Miliaran ini. Karena teman saya yang udah ngaji, meskipun dia juga terganggu pikirannya, tapi dia bisa memberikan ketenangan kepada istri dan kakaknya itu. Dulu kita lahir di dunia bawa apa? Gak bawa apa-apa. Ya udah. Dulu karena beliau kebetulan orang Jawa Tengah ini kemudian merantau ke Jakarta. Dulu saya datang ke Jakarta gak bawa apa-apa. Sekarang bisa punya rumah gede, punya mobil. Dan sekarang ternyata kita diuji oleh Allah dengan ujian seperti ini. Ditipu oleh orang beberapa miliar. Ya sudah, kita hadapi. Kita upayakan, kita bisa menarik uang yang kita miliki yang sekarang dibawa oleh orang lain itu, kita upayakan. Kalau ternyata besok jawabannya nggak memungkinkan, ya sudah, kita cari duit dengan cara yang lain lagi. Sehingga bapaknya ini kelihatan tenang. Bayangkan kalau bapak ini tidak menyiapkan dirinya bahwa ujian itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja. Bayangkan kalau dia tidak percaya bahwa seluruh apapun yang dia miliki itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, akan goncang dia. Dalam surat An-Nahl ayat 53, silakan ditulis, surat An-Nahl ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma, dan ma apa-apa, bikum yang ada pada diri kalian, apapun bentuknya, min ni'matin, dari kenikmatan, apapun kenikmatan itu, faminallah, maka semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membutuhkan kesadaran Bapak Ibu. Terkadang orang itu mendapatkan kenikmatan karena dia lalai, dia lupa bahwa kenikmatan itu datang dari Allah, dia akan menggunakan kenikmatan itu untuk jalan yang tidak baik. Lupa dia dengan kekayaan yang sekarang ini dia miliki. Tapi kalau orang itu sadar kenikmatan itu datang dari Allah, sebelum menerima saja dia sudah siap mental, saya akan menggunakan kenikmatan ini jalan kebaikan, maka kenikmatannya itu akan membantu dia melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Ada orang punya perusahaan besar, omsetnya sangat besar, semua keuntungan yang dia miliki untuk kebaikan keluarga. Semua putri-putrinya akan dia dimasukkan pesantren. Ada yang sudah masuk pesantren, ada yang belum masuk pesantren. Dia perhatikan masjid-masjid yang ada di sekitarnya. Dia membuat rumah Al-Quran. Unik ini, rumah Al-Qurannya ada di kantor, ada di bawah. Kemudian kantor perusahaannya itu ada beberapa lantai di atasnya. Setiap pagi anak-anak itu ngaji di bawah. Sampai para tetangganya bilang, pantesan bapak perusahaannya berkembang pesat. Kenapa? Doanya dari bawah kemudian berembus ke atas. Terjadi pada teman-teman kita. Semakin dia menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah, ternyata keuntungan dari bisnis yang dia dapatkan itu terus Allah kembangkan, terus Allah tambah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita harus sadar bahwa apapun kenikmatan yang kita miliki ini semuanya datang dari Allah. Karena semuanya datang dari Allah. Kalau Allah berkehendak, kapanpun bisa kita ambil. Anak yang kita sayangi, qadarullah, meninggal terlebih dahulu, mungkin. Kalau kita tidak siap mental, berbahaya. Mobil yang tadi kita kenakan, mobil yang tadi kita tumpangi, yang kita kendarai, bisa jadi diambil orang, bisa jadi ringsek, kecelakaan. Kapan kalau Allah berkehendak? Makanya kalau punya mobil biasa saja. Alhamdulillah bisa naik mobil, gak kepanasan, gak kehujanan, biasa saja. Punya HP bagus, ini datang dari Allah, diberikan Allah. Menggunakan HP yang bagus biasa saja, tidak dipamerkan, tidak dijadikan alat untuk sombong. Yang ketiga, ma'rifatul jazaa'i was tsawabi 'ala hadzal sabr. Mengetahui bahwa kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada dalam surat Al-Ankabut ayat 59. Silakan ditulis. Surat Al-Ankabut ayat 59. Ni'ma ajrul 'amilin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan gambaran surga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, Allah kemudian melanjutkan dengan berfirman, ni'ma ajrul 'amilin. Itu adalah sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang selama ini telah beramal di dunia. Siapakah itu? Alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan, bersabar dalam menghindari kemaksiatan, bersabar dalam menerima takdir yang tidak baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal, menyerahkan kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa konsep, tips lain yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kesabaran, tetapi karena keterbatasan waktu, hanya 3 poin ini yang bisa kita jelaskan di pertemuan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari diri saya sendiri dan saya minta maaf.